Apa sih ini bedanya nih Karambit Gen 2 sama Karambit yang gen pertama ini? Nah, yang saya tahu nih untuk Karambit Gen 2 kan itu ada 100D dan juga 100B. Nah, itu perbedaannya apa? Per tambarnya sendiri sama gak sih kayak gen pertama atau mana? Ini saya putar-putar juga ada bunyi clickernya nih Pak, selamat di bagian sebelumnya nih. Oh, ya. Kira-kira yang pas nih Pak, joran buat si Karambit Gen 2 ini apa sih Pak? Atau nanti Mak Guro mau ngeluarin dengan nama Karambit gitu, biar cocok sama si Karambit gitu. Oke, ini udah terbongkar semuanya untuk rel Karambit 2. Nah, rel Karambit 2 ini menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Puskesman. Selamat datang di Puskesman, pusat kesenangan memancing. Oke, yang dimana kita akan melakukan 4M ya abang-abangku. Apa itu 4M? Yang pertama itu mengulik, Mereview, membedah, dan pastinya juga kita akan memancing nanti. di kesempatan yang akan datang. Jadi jangan sampai kelewatan keseruan nanti kita langsung praktek mancing. Pantengin terus podcast kita Puskesman. Oke, Ya, di episode kali ini Ya. kita udah masuk lagi di Polibedah nih Bang Arif. Polibedah, Bang Polibedah. Irwan, ya. Karena ada produk terbaru dari Magurong yang akan kita bedah langsung bersama ahlinya tentu. Bersama ahlinya, bener. Apa itu produknya yang udah ada di depan kita? Karambit Gen 2. Nah, betul. Seperti apa keseruannya, langsung aja kita mulai nih Bang Irwan. Siap. Siap. Oke, Pak Selamat, kita mau ngelontarin beberapa pertanyaan untuk seputar Karambit Gen 2. Kalau untuk Karambit Gen 2 sendiri Pak Selamat, pertanyaan dari saya, kalau kira-kira apa sih ini bedanya nih Karambit Gen 2 sama Karambit yang gen pertama ini Pak Selamat? setelah kita ngeluarin Karambit pertama dulu kan, Ya. dan cukup sukses lah, yang juga banyak diminati sama Angler. castinger ya, Iya. angler ya. Yang pertama itu agak berat ya. Beratnya tuh di 200 sekitar 205 gram gitu kan. Betul, Nah, 206. nanti yang keduanya ini kita bikin lebih ringan ya. Jadi di 175 dan 185 gram gitu kan. Nah, ini pertama perbedaannya itu yang paling jauh di beratnya gitu kan. Yang kedua di tampilan. Di tampilan. Nah, pada body dan ini dibikin lebih ramping. Tetap kalau yang pertama itu buat medium casting, Iya. yang kedua ini juga tetap medium casting gitu. Walaupun Jadi seperti compact kekuatannya gitu ya, walaupun lebih compact dan lebih ringan, tapi ini tetap di medium casting, casting. gitu. Ya. Perbedaannya jadi pertama dari berat. Iya, Nah, tampilan. yang saya tahu nih untuk Karambit Gen 2 kan itu ada 100D dan juga 100B. Nah, itu perbedaannya apa, Pak? Di Karambit 2 ini kan kalau untuk sekarang ini kan lagi untuk perkembangan zaman sekarang ya, Iya. jadi lagi ngetop tuh untuk drive gear tuh bahan dari Duralumin sama dari brass gitu kan. Nah, dari Karambit 2 ini langsung kita ngeluarin itu dua-duanya keluar. Jadi nanti terserah pemancing ya mau pilih yang mana gitu kan. Jadi yang suka Duralumin atau yang suka brass, nah kita dari Karambit 2 itu udah menyediakan gitu loh. Menyediakan opsi gitu ya Pak? Iya. Jadi untuk yang castinger suka Duralumin, pilihnya 100D gitu Pak? Ya. Oh. Yang D itu kan Duralumin, B itu dari brass Brass. drive gear gitu ya. Jadi kalau yang pengen lebih ringan di berat di 175 gram ya pakai yang D. 100D. Nah, kalau yang mau yang memang lebih yakin atau lebih senang sama brass ya pakai yang B. Pak Selamat, kalau Duralumin sama brass itu sengaruh itu nggak sih Pak perbedaannya Pak? Sebenarnya perbedaannya Duralumin sama brass itu ya, itu dari bahan kan. Duralumin itu kan kayak itu sebenarnya campuran dari aluminium. Jadi dia ringan, ringan keras gitu. Kalau brass ya dari brass gitu kan. Jadi plus minus itu nggak betul. Pertama ya di berat ya, plusnya ya kalau dari Duralumin itu lebih ringan, ya plusnya lebih ringan. Kalau brass memang nggak berat gitu kan. Tapi brass itu punya ketahanan sama korosi lebih tinggi dibanding dengan Duralumin kalau dalam perjalanan waktu yang ada sekarang ini Cukup lama, gitu. iya. Oh, berarti untuk penggunaannya sama-sama sama-sama oke lah gitu, Pak. Sama-sama oke lah gitu Iya. untuk penggunaannya. Iya. Cuman di sini castinger bisa pilih dua opsi gitu, Dua Pak. opsi itu, Ya. iya. Mau pakai Duralumin silakan, mau pakai brass juga silakan. Iya, iya.
Kebetulan di Karambit Gen 2 ini dua opsi itu udah ada abang-abangku seperti itu. Kadang-kadang kan sekarang juga masih tarik ulur kan, udah wah bagusan Duralumine, bagusan Geras ya gitu kan. Nah, kita untuk lebih enaknya kita sediain dua-duanya, bener abang-abangku. Jadi tinggal pilih aja gitu ya, nggak pusing-pusing gitu untuk customer ya. Oke, Pak Slamet. Tadi kan udah sedikit ngebahas soal Duralumine, Brush Gear, pokoknya jeroan atau daleman si Karambit Gen 2 nih. Kira-kira boleh gak nih ajak saya sama Bang Irwan buat main ke lab Pak Slamet, kita bongkar tuntas si Karambit Gen 2 ini. Nah, supaya customer juga benar-benar tahu detailnya real BC Karambit Gen 2 ini. Benar seperti itu. Boleh Pak Slamet? Boleh. Oke. Kita ke lab. Siap. Kita ke lab. Kita tahu semua untuk jeru-jeruannya ya. Siap. Oke, lanjut. Kita ke lab. Ayo. Oke. Maguru Karambit 2 udah siap di meja operasi dan ini udah siap kita bedah. Oke, ini udah terbongkar semuanya untuk rel Karambit 2. Nah, rel Karambit 2 ini menggunakan shaft gear yang berbahan Duralumine. Jadi ini dirancang untuk lebih ringan. Jadi ketika kita melakukan casting itu akan tidak terjadi beban berat pada alat ya atau pada rel. Jadi lebih nyaman untuk kita melakukan banyak lemparan ya. Jadi ini dibikin dari Duralumine. Jadi dari sebelumnya pakai bahan brush, ini yang Karambit 2 ini pakai Duralumine. Jadi biar supaya ini ringan. Pinion gear tetap pakai bahan brush. Terus drive gear ini pakai Duralumine ya. Dalam Karambit 2 ini ada dua pilihan, jadi ada Duralumine dan yang satu lagi brush.
Nah, ini yang berasnya. Nah, dan di Karambit 2 ini untuk diameter atau ketebalan dari drive gearnya ditambah dibanding dengan Karambit yang pertama. Jadi supaya lebih kuat lagi pada drive gearnya. Jadi ini ada dua pilihan, yaitu duralumin sama brass. Untuk sistem drag ini menggunakan drag washernya 3 lapis ya, dari bahan karbon tech. Nah, ini untuk klikernya, jadi menggunakan ini plat stainless, dan ini penutupnya itu kayak washernya ini menggunakan duralumin. Nah, ini juga biar lebih ringan. Kalau sebelumnya pakai stainless, ini pakai duralumin, jadi ini biar ringan. Nah, ini untuk spool shaftnya juga menggunakan duralumin. Pokoknya ini dibikin banyak duralumin supaya red ini menjadi ringan. Dan ini ball bearingnya. Terus ini kita menggunakan juga rapid shaft. Jadi shaft pada spool ini dibikin pendek. Nah, pada pinion ini dibikin panjang. Jadi ini pinion itu supaya biar masuk ke bagian sini nih. Jadi lebih kokoh. Ini one shaft menggunakan bahan baja ya, ini stainless. Terus nah ini magnetic brake-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Ada 10 magnetic, jadi ini biar lebih bagus lagi dalam sistem pengeremannya. Jadi kita ketika melakukan casting itu enggak gampang terjadi backlash. Nah, ini untuk dalamannya Karambit 2 ya. Jadi yang membedakan dengan Karambit pertama, yaitu pertama di tampilan bodinya lebih ramping, kedua pada shaft gearnya ini menggunakan duralumin jadi lebih ringan, terus pada bagian dragnya ini lebih ada pakai 3 drag washer. Dan untuk ball bearingnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 plus 1 one way bearing. Dan untuk memudahkan kalian nanti ketika akan melakukan penggantian pada ball bearing, nanti akan saya ukur 1 per 1 ya. Nah, ini kita ukur dari yang terbesar ini dulu ya. Ya, ini bearing pada bagian body cover ya. Ini akan kita ukur untuk diameternya 8 ya, untuk diameter dalam itu 8, jadi 8 kali 14 kali 4 ya. Ini pada body, jadi ini ball bearing pada bagian ini ya. Ini tepatnya di body sini. Ini kita ukur 8 kali 12 kali 3,5. Dan ini body pada bagian nih, body cover sebelah sini ya. Kita ukur 5 kali 9 kali 3. Ini bearing pada covernya. Ini body cover yang ada magnetiknya, kita ukur. Jadi ini kalau untuk sekecil ini kita ngukur menggunakan ini ya, di spoolnya langsung, di asnya, di as spoolnya. Jadi ini 3 ya, 3 kali 10 kali 4 ya. Terus ini pada bagian knob handle ya, di sini ya. Nah, kita ukur 4 kali 7 kali 2. Oke. Ini bearing pada spool nih. Ini ball bearing yang
paling rawan di rail bed casting ya, karena ini terletak di dalam spool. Nanti itu akan paling sering kena air dan paling gampang terkena karat ini bearing di spool ini ya. Jadi kita ukur 5 kali 11 kali 4 ya. Nah ini, jadi semua udah kita ukur. Jadi nanti kalau buat kalian yang ingin melakukan penggantian pada ball bearing, jadi mudah-mudahan ini dengan informasi begini, ini bisa memudahkan kalian untuk pemesanannya. Oke, nanti akan kita rakit lagi untuk rail Karambit 2-nya. Nah, Siap. setelah tadi kita mampir ke lab untuk lebih tahu dalaman Karambit Gen 2. Iya, udah abang-abangku juga mungkin udah nyimak ya. Iya, jeroan-jeroan dari Karambit Gen 2 ini seperti apa. Udah dikumpas tuntas sama ahlinya, sama Pak Slamet. Nih langsung kita review balik. Balik. Ada beberapa pertanyaan lah Seputar Karambit Gen 2 ini. Karambit Gen 2. Iya. Untuk dalamannya Bang Ari. Untuk dalamannya benar, Bang. Nih Pak Slamet, kalau Siap. tadi kan ada yang duralumin ya Pak. Nah di sini kan ada duralumin itu ada di beberapa kayak di spool shaft, terus di gear shaftnya dan juga kayak washer. Nah itu manfaat dari duralumin di ketiga part itu Pak. Pertama dari tujuan kenapa di di Karambit 2 ini dibanyakin duralumin ya. Pertama kita untuk mengurangi beban. Duralumin sendiri itu ringan tapi tetap kuat gitu loh. Jadi nah, supaya kita mengurangi beban itu lebih ringan. Karena aktivitas casting itu kan yang kalau kita praktek di lapangan itu strike sama lemparannya tuh banyak kan lemparannya. Jadi kita benar-benar butuh alat tuh yang ringan, yang nyaman. Jadi kita bisa durasi untuk main kita bisa lama gitu Iya, kan. betul. Biar nggak pegel. Iya. Pertama kayak di gear shaft tadi kan, gear shaft itu kan dulu yang Karambit pertama itu pakai brass. Jadi kita dikasih duralumin, terus bolong-bolong lagi biar lebih ringan lagi. Terus pada itu kayak washer itu juga pakai duralumin, jadi lebih ringan. Terus pada spool shaft. Nah, spool shaftnya itu pakai rapid, jadi pendek, pakai duralumin. Jadi tujuannya itu biar spool itu ringan, jadi ketika buat kas itu perputarannya itu akan Lebih maksimal. lebih lancar. Iya. Untuk larinya umpan sama berhentinya spool pas ketika udah umpan nyampe itu kan berhenti itu lebih maksimal Iya. gitu. Bisa juga mengurangi backlash gitu ya, Pak? Ya, ya salah satunya itu. Jadi intinya dari ketiga part itu intinya di sini untuk untuk memperingan ya Pak. Ya, lebih ringan. Untuk memperingan jadi ya, untuk aktivitas castingnya juga lebih nyaman lagi. ya. Iya. Oke. Jadi itu kan pakai rapid shaft pendek itu kan jadi di pinionnya, pinion itu dipanjangin ya. Panjang masuk ke body cover ini, body cover sini. Jadi dapat pinion itu ditahan sama dua ball bearing di sini dalam sini tadi kan udah kelihatan di body cover sini sama di bodinya itu ada dua bearing itu kan. Jadi pinion itu akan lebih kokoh. Gitu. Oke. Dengan konsep light atau compact ini, seringan ini, tapi untuk castinger medium ini udah cocok banget berarti ya Pak? Ya, ini tetap buat medium. Medium casting. Dari medium untuk drive gear-nya juga ini lebih tebal. Jadi ini memang lebih kuat. Nah kalau dari Anda sendiri, dari saya sendiri Mas Slamet yang bikin penasaran nih, kira-kira per tambarnya sendiri sama gak sih kayak gen pertama Mas Slamet? Ya. Untuk yang ini kita udah beda. Jadi untuk bahan sama komposisi untuk panjang pendeknya per itu kita udah sesuaikan lagi. Bahannya juga dibikin yang lebih keras lagi. Jadi ini udah enggak macet-macet di tengah gitu ya. Oh iya. Soalnya kan yang sebelumnya juga sempat ada report lah gitu Mas Slamet. Ya. Kalau yang per tambar. Ada. Makanya kan kita untuk yang pertama kita ada kekurangan sedikit di per tambarnya gitu kan. Kadang-kadang berada di tengah kan. Tapi untuk yang selanjutnya kan udah enggak lagi, kita udah ada perbaikan dan yang ini diperbaiki lagi yang itu. Mantap. Gitu. Nah kalau tadi udah kita ngebahas tentang duraluminnya Pak yang ada di Karambit Gen 2. Iya. Nah sekarang yang mau saya tanya ini jumlah bearingnya Pak di Karambit Gen 2 ini Pak.
Ini total bearingnya seperti tadi yang kita udah bongkar ya. Ini ada 9 plus 1 ball bearing gitu. 9 plus 1 ball Ya, ya. Jadi yang benar-benar krusial itu ada ball bearingnya semua. Dan ini perbedaan di yang pertama sama yang kedua ini. Siap. Di knop ini. Knop ini kita udah menggunakan ball bearing. Jadi terus ini bisa diganti-ganti knopnya ini. Kadang-kadang kan pemancing itu suka pengen nyentrik, pengen beda yang lain itu kan. Jadi ini mau di custom, mau di ini ya, ini bisa kok yang ini. Berarti udah bisa nih. Bisa. Jadi ini bisa dibongkar pasang bisa. Bisa di custom Gitu, sama bisa. merek-merek luar gitu ya Pak? Mau luar, mau yang terkenal apa yang bisa ini. Intinya bisa dimodifikasi Iya, lah untuk iya. knopnya gitu ya Pak. Untuk ball bearing sendiri tadi 9 plus 1, dan untuk bagian knob kalau abang-abangku mau variasi lagi itu bisa di custom pakai aftermarket atau brand-brand dari luar seperti itu abang-abangku. Nah gitu, oke abang-abangku. Kita lanjut Mas Slamet, tadi udah soal bearing sama knob bisa di custom. Nah kalau untuk pengeremannya sendiri Mas Slamet, ini jenisnya apa sih Mas Slamet? Ya, ini pakai carbon tech. Jadi untuk drag washernya pakai carbon tech. Jadi kita menggunakan carbon tech itu 3 lapis. Ada 3 lapis. Tahu-tahu 3 lapis. Ya, jadi ini bisa menghasilkan drag kurang lebih bisa 8 kilo. Maksimal drag ini? Ya, 8 bisa kilo. 8 kilo. Oke, 8 kilo segede paha saya sih 8 kilo kayaknya. Iya. Oke, lanjut Tak, lanjut. Ya Tak. itu kadang-kadang kita bilang drag itu kan dalam pikiran memancing yang mungkin agak baru lah gitu kan. Oh jadi ini 8 kilo, oh ini buat ikan 8 kilo ya gitu kan. Nah, seringnya kan begitu. Padahal itu kan enggak, itu ke maksimal drag, maksimal pengereman ini. Maksudnya maksimal ini nahan beban dengan tenaga 8 kilo itu maksimalnya gitu kan. Itu maksimal. Seharusnya itu tidak disarankan untuk pemakaian maksimal itu tidak disarankan. Paling kita mancing pakai drag itu ya sekitar 3 kilo itu udah cukup gitu loh. 2 kilo, 3 kilo itu udah berat. Itu kita tahu kayak gitu dari mana tuh Pak? Kita ngatur dari drag clicker gini atau? Iya, pakai ini kan start drag itu kan. Jadi kalau start kita drag, mau iya. tahu drag ini udah berapa kilo ya kita pakai timbangan gitu loh. Oh. Tapi sebenarnya untuk BC itu semua BC tidak disarankan untuk ngetes drag. Oh. Gitu, karena itu akan lebih untuk mempercepat kerusakan dari semua rel BC lah gitu. Berapapun itu harganya tuh Pak? Iya, tidak disarankan untuk mengetes drag sampai maksimal tarik sampai kencang, itu nggak maksimal gitu lah. Emang bisa sampai segitu untuk maksimal dragnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak disarankan untuk ngetes sampai maksimal gitu. Iya. Tapi ini bisa gitu. Masalah dalam semua rel BC yang begini itu kan mekanisme dari penahannya itu dari drive gear sampai pinion gear gitu loh. Jadi nanti pasti akan komplain ketika kita pengetesan drag dengan maksimal gitu kan, pasti nanti kok jadi begini lah, kok jadi begini rasanya kan kok beda lah gitu loh, pasti gitu loh. Padahal sebenarnya kita pemakaian drag itu cuma 2 atau 3 kilo itu udah cukup gitu loh. Jadi target besar pun bisa tinggal nambah ya, tapi nggak sampai maksimal gitu loh. Kalau kita bilang 8 kilo, berarti kan 8 kilo itu kalau kita mancing itu berarti paling nggak kita pakai PE yang kelas sekitar 20 kiloan lebih, berarti sekitar 50 lip atau berapa lip. Buset. Nah, sekarang kan beginian kan orang pakai P2. Iya. P2 sekitar 20 lip lah atau 25 lip gitu kan. Kan udah cukup. Itu P2 juga paling anggapnya 10 kilo. Kita bisa pakai sepertiganya dari kekuatan dari senar gitu kan. Iya. Misal 10 kilo ya kita pakai yang 3,5 kilo drag paling segitu. Itu cukup gitu loh. Itu juga pakai joran 16 lip. Masa mau drag 8 kilo. Itu udah kelas kayak jigging gitu loh. Udah P6, P5, P6, P8 itu kan. Itu udah orang udah keseret-seret kalau pakai drag 8 kilo gitu. Sebenarnya begitu. Seperti itu abang-abangku ya. Bisa cuman gak disarankan gitu ya Bang. Ya seperti itu abang-abangku. Kalau untuk tadi sistem pengereman dari si Karambit Gen 2 nya ini, dia udah pakai carbon tech ya, carbon tech abang-abangku. Dan maksimal dari reel BC Karambit Gen 2 ini dia di 8 kilo abang-abangku, seperti itu. Ini saya putar-putar juga ada bunyi klikernya nih Pak Slamet di bagian spoolnya nih. Oh ya ada. Jadi ya, ketika spool ketarik gitu, ini akan bunyi. Ada drag clickernya. Ada. Di sini juga ada clicker yang buat setting ini kan, buat ini. Tapi ada ala-ala gitu nggak Pak Slamet? Ala-ala kayak dilempar zing gitu.
Ini bukan seri zinc, jadi ini nggak ada zincnya gitu. Oh, ini nggak ada. Nanti lama-lama mungkin bisa zinc kalau udah lama banget Kalau itu. udah lama banget. Tapi bukan zinc berarti ya, Pak? Kayak Ya. gitu. Zong ya, seperti itu. Ya, Oke. jadi ini bukan seri yang digital ya, jadi ini masih pakai magnetik remanya. Magnetik, siap. Ya. Umpan yang cocok Pak untuk reel BC Karambit Gen 2 ini. Ya. Untuk kedua ini kan kita ngambil apa, emang kita bikin untuk di rasio 75:1. Jadi mau pakai yang slater yang cepat pun masih oke ini. Yang lainnya masih nggak ada masalah. Untuk yang lain-lainnya nggak ada masalah. Mau pensil, mau yang apa namanya tipe sinking apa masih oke ini. Jadi kalau kita memakai apa namanya rasio terlalu tinggi nanti Iya. akan, kalau kita pakai mino yang sinking atau yang berat itu kan cepat bermasalah untuk drive gearnya gitu loh. Tapi untuk 7,5 kalau kita main misal pakai slater buat tomanan masih oke. Masih ngejar lah gitu. Masih ngejar. Ya. Jadi untuk beberapa tipe umpan di Karambit Gen 2 ini tidak ada masalah ya Pak. Nggak ada masalah ini. Ya. Jadi lebih mantep nih Bang Arif. Lebih mantep ya. Titipan pertanyaan Bang yang dari netizen, Apa tuh? yang part yok itu Bang. Partyok. Nah, tuh Pak. Titipan pertanyaan Pak, part yok di Karambit Gen 2 ini gimana tuh Pak? Oh iya. Emang kadang-kadang banyak pertanyaan untuk jok. Jok itu kan jadi dalam komponen dalam itu kan, yang dia itu ketika ditambah dipencet itu kan, dibuat ngangkat pinion. Pinion keangkat, jadi spool free gitu kan, Nah, itu pertanyaan itu ada emang jok itu kan kayak semacam dari plastik gitu, bahan plastik tapi plastik yang keras itu kan. Ada emang yang dilapis, ada yang dilapis dengan besi plat stainless gitu kan. Nah, untuk yang kedua ini emang tidak dilapis gitu kan. Jadi gini, bukannya tidak kuat, itu kan kuat, tetap kuat sekali gitu kan. Jadi kita meminimalisir gesekan antara jok sama pinion. Jadi biar kalau nanti kita lapis pakai stainless itu kan, nanti dikhawatirkan pinionnya yang lebih kalah sama kena gitu loh. Jadi ini biar lebih aman gitu kan. Jadi kita tetap pakai jok yang tanpa lapisan itu. Oke, Bang Arif. Siap. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama Pak Slamet tentang reel BC Karambit Gen 2 ini. Iya. Dari semua penjelasan Pak Slamet, intinya benar-benar di Karambit Gen 2 ini banyak perubahan, Banyak update-nya dari Karambit Gen Gen pertama. 1. Jadi buat sobat angler, buruan aja deh Bang Arif ya. Iya. Selagi stoknya masih ada. Selagi stoknya masih ada, takut-takut kayak kemarin nih yang Karambit Gen 1. Benar Bang Arif. Sampai ke pengiriman kedua apa ketiga gitu. Iya, masih benar. banyak permintaan kayak gitu Bang Abang. Benar. Sama Jadi bisa langsung digaskan aja. digaskan aja. Tapi Bang, sebelum kita tutup tanya jawab kita sama Pak Slamet, ada yang mau kita tanyain lagi satu lagi nih, Pak. Oke, siap. Kira-kira dari apa namanya yang pas nih Pak, joran buat si Karambit Gen 2 ini apa sih Pak? Atau nanti Maguro mau ngeluarin joran terbaru, versi terbaru dengan nama Karambit gitu, biar cocok sama si Karambit gitu Pak? Kebetulan ya, bukan kebetulan ya, emang sudah Udah di setting. udah dirancang, maksudnya udah disiapkan juga dari Maguro untuk mengeluarkan padanannya ini gitu loh. Jadi nanti joran Karambit nanti. Ada berarti ya Pak? Ada nanti. Oh. Cuman belum keluar aja kan. Coming soon berarti Pak? Ya, masih coming soon. Masih Jadi coming realnya soon. dulu. Ini nanti jorannya nyusul. Joran nyusul. Iya, seperti iya. itu. Emang formasinya berarti ya Bang Abang? Seperti itu. Jadi biar biar serasi lah. Iya. Jadi biar matching, biar enak gitu kan. Jadi biar pas. Karena kadang orang maunya yang kayak gitu Pak. Jadi reelnya klop gitu ya? iya, reel dengan joran sama gitu. Benar, mereknya. benar. Nah, tuh buat sobat angler nih. Nanti bakal ada juga nih joran Karambit Siap. buat Jadi lawannya si Karambit ya, Gen 2. benar, buat Iya. dijadikan temannya reel BC Karambit Gen 2. Gen 2 ini. Oke, abang-abangku, seperti itu episode Poli Bedah Piranti seputar Karambit Gen 2 ini, yang dimana kita nih dari tim Maguronya atau dari tim Puskesmannya udah nyediain dua opsi nih. Yang pertama itu yang 100D, D-nya bukan dip ya abang-abangku, Duralumin. Duralumin. Dan satu juga lagi 100B, 100B. Apa tuh? brass gear. Brass gear abang-abangku. Jadi Seperti ada itu. dua opsi buat castinger, tinggal pilih sesuai dengan pilihan masing-masing. pilihan masing-masing. Kalau Duralumin yang 100D, yang Brass Gear yang 100B, dan juga update-nya lumayan banyak dari yang
si Karambit Gen pertama. Dia lebih compact atau lebih light, lebih ringan tanpa mengurangi kinerjanya seperti Benar, itu. benar Tetap banget. masuknya ke medium casting seperti itu abang-abangku. Sobat Angler yang Ya. mau dapetin real BC Karambit Gen 2 bisa aja langsung Ya, cari di toko-toko benar. terdekat. Karena udah tersedia. udah tersedia semuanya. Benar, abang-abangku seperti itu. Mas, terima kasih banyak Ya. Pak Slamet udah bantu kita buat Ngebahas, mereview real ya. BC Marlboro Karambit Gen 2. Benar. Sampai bertemu di Kesempatan selanjutnya karena kita juga lagi mau ada acara mancing. Siap. Siap seperti itu abang-abang. Keseruannya nanti bisa langsung pantengin terus podcastnya kita Puskesman. buat sobat angler yang mau tahu info-info produk terbaru dari tim Puskesman Ya. bisa langsung aja subscribe Like dan juga komen. dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosialnya Puskesman. Puskesman seperti itu. Selamat juga buat abang-abangku yang udah menang ya kemarin 2 orang ya. Om Hariri sama Om Ulet Panjang ya udah menang giveaway-nya dari Puskesman seperti itu. Nah, ngomong-ngomong giveaway, Iya, nanti kita bakal ada lagi Bang Arif. bakal ada lagi. Makanya tadi jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Makan bakmi pakai sumpit, jangan lupa beli karambit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.